Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan konsumen terbesar dalam mengkonsumsi daging ayam potong. Mengenai pemenuhan kebutuhan pangan, daging ayam merupakan salah satu hasil komoditi peternakan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara pangan lainnya, dan menjadi kebutuhan bahan makanan bagi mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga perlu perhatian khusus untuk dikembangkan. Produk daging ayam merupakan komoditas pangan yang unggul, sebab daging ayam banyak kegunaan dan manfaatnya untuk menunjang kebutuhan gizi masyarakat, khususnya di Indonesia. Nah, untuk tahu lebih banyak, yuk simak video berikut ini. Bapak Yanto merupakan seorang pengusaha yang memulai bisnisnya sejak masih kuliah. Beliau merupakan pemilik ternak ayam potong yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Boawai, Kabupaten Nagekeo. Dalam wawancara kali ini, beliau sebagai narasumber akan berbagi pengalaman dalam mengelola bisnis ternak ayam potong, mulai dari awal beliau merintis usahanya hingga bisa sukses seperti ini. Di video wawancara kali ini, kami cuma bisa melakukan sesi wawancara di rumah dari kediaman Bapak Yanto Sawu. Tidak bisa langsung di lokasi kandang, yang dikarenakan kandang dari Bapak Yanto sedang disterilisasi untuk persiapan masuknya DOC. Mari kita simak video wawancara berikut ini. Sesungguhnya kalau basic kita tidak ada basic di ternak ayam. Kuliah juga kita ambil matematika, keluar kita ikut beternak, tapi itulah karena pengalaman, ajakan beliau, kemudian terus ada inspirasi, ada motivasi dari beliau bahwa piara ayam tidak harus sekolah, coba terus ikuti, berdasarkan pengalaman juga bisa. Terakhir juga kita bisa piara ayam waktu itu awal dengan 1.500 ekor. Modal awal saya kurang lebih 20 juta. Itu pun kita pinjam di BRI. Kebetulan di Nagekeo ini untuk dia punya bahan dasar pembangunan kandang itu kan banyak bahan lokal, bambu, ya toh? Ya, benar. Alang-alang, dulu kita masih pakai itu. Paling yang beli itu sedikit, paling paku, seng dan lain sebagainya, itu yang kita beli. Alat-alat peternakan, tempat makan, tempat minum, nah itu kita beli. Yang lain masih dengan bahan lokal. Oh begitu. Kalau yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan ayam potong sebenarnya sederhana. Yang pertama, kesiapan kandang. Kesiapan kandang itu kandang betul-betul bersih. Kemudian bila perlu setiap rotasi, mulai ini selesai panen kita bersih, kemudian dikasih desinfektan. Bisa pakai Rodalon, bisa pakai ini Neo Antisep, Medisep. Itu setelah dibersihkan kita semprot dulu itu, kemudian kesiapan sekam, tirai dan lain sebagainya dalam keadaan bersih. Suhu di dalam kandang juga kita siapkan, baru kita bisa masuk DOC. Itu persiapan yang ini. Kalau selanjutnya pemeliharaan kan kita ikut petunjuk. Petunjuk. Oh, hari pertama buat apa, posisi DOC-nya bagaimana, suhu di dalam brooding itu bagaimana. Nah itu kita tinggal ikut petunjuknya. Oh sangat membantu sekali. Artinya ini kita cerita dari pengalaman. Dulu awal saya pulang kuliah itu 2009 itu, rata-rata ya teman seangkatan, bahkan adik-adik dari bawah atau anak-anak yang putus sekolah, itu kegiatan mereka tiap malam pasti ada. Di pertigaan, di tempat keramaian, minum mabok dan lain sebagainya. Kadang istilah kita di sini pajak, itu masih. Ya tiap kali motor oto lewat mulai minta 10.000, 5.000, 2.000 buat minum dan lain sebagainya. Tapi semenjak usaha ayam ini masuk ke daerah Nagekeo, khususnya Boawai, saya pikir ada perubahan yang luar biasa.
Ya anak-anak muda dorang ada yang sudah mulai ikut foto ayam untuk antar ayam. Iya benar sekali. Kemudian jadi sopir untuk bawa pick up antar ayam ke Ruteng, ke Ende, Pelan-pelan ke mulai berubah, Bejawa, Pak. ya. Kemudian sifat mereka yang harus begadang lama-lama sudah tidak lagi. Sudah berpikir bahwa oh ini kalau besok ada panen berarti ini hari harus istirahat cepat. Iya betul sekali. Nah, sekarang sudah perubahannya luar biasa. Artinya tidak semua anak muda itu bergelut di dunia ternak ayam ini, bahkan sampai berdagang, tidak semua, tapi sebagian besar. Ya. Sebagian besar mereka geluti itu. Kalau motivasinya sederhana saja, bahwa tidak boleh putus asa, Ya. terus berjuang. Kendala pasti ada dalam setiap resiko yang kita ambil. Misalnya kita mau beternak, kita mau berdagang, resiko itu pasti ada. Tapi tidak boleh, ketika antar ayam ini hari misalnya dia mati 50 ekor drop, lalu waduh biar sudah ini saya sudah mengalami kerugian yang begitu besar, istirahat sudah. Saya tidak cocok di sini, tidak. Makanya tetap semangat, terus berjuang. Keuntungan itu mengikuti, profit itu mengikuti. Jangan dulu berpikir soal keuntungan, kita jalani dulu usaha itu. Keuntungan itu pasti mengikuti. Seperti itu. Setelah mendengarkan penjelasan dan informasi dari Bapak Yanto, sekarang kita berpindah untuk melihat situasi dan kondisi dari kandang ternak ayam potong yang dimiliki oleh Ibu Mercy. Ibu ini sudah berapa umurnya, sudah berapa bulan gitu? Ini baru 11 hari. Oh, 11 hari. Ya. Kira-kira berapa banyak Ibu ini? Ini 2000, ini periode 2.300. 2.300 ya, ekor. ekor ya? Biasanya 2.500. Tapi karena anak ayam kurang. Ini makanannya dari apa Ibu? Dari perusahaan. Langsung dari perusahaannya? Tidak tahu apa begitu makanan? Maksudnya? Ada tambahan apa begitu? Tidak, hanya Langsung pakan dari- perusahaan sudah. 10 umur dari 0 hari ini 1 hari sampai 14 hari itu pakai S10. Oh begitu. Ya. Jadi sudah bisa dipanen itu kira-kira umurnya berapa Ibu? Paling cepat 33 hari paling. 33 hari. Itu Paling, sudah bisa Ya, paling di atas 35 hari. di atas 35 hari. Bu, ini saya mau tanya, setelah saya tadi dari atas itu ada kandang yang tertutup itu Bu. Itu kenapa ya Bu? Ditutup sama terpal apa itu? Oh, itu kalau umur masih 1-2 hari sampai itu masih tertutup. Oh masih tertutup. Kalau dia panas, di dalam sudah panas sekali udara di dalam, ayam sudah mulut sudah terbuka itu harus buka begini. Ya, supaya udara masuk keluar masuk bebas. Ya. Kalau masih umur masih 1-2 hari itu harus tutup biar siang. Harus ditutup. Ya. Memang disengaja begitu ya Bu? Iya. Harus ditutup. Menurut saya untuk video kelompok 95 ini sudah mengandung informatif dan menarik. Karena apa? Karena mengadakan KKN-nya di tempat yang memang banyak tantangan. Pertama adalah tantangan mengenai alamnya. Alam di tempat KKN ini cukup tandus, artinya tidak seperti halnya di Jawa yang banyak air dan sebagainya. Itu tantangan ketika berusaha untuk ternak ayam potong.